Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-76. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Panzo mengatakan pada Buseng, apakah Buseng mengatakan dirinya tidak tahu apapun tentang siapa Molly ini? Buseng telah berbicara dengan sangat percaya diri sebelum ini. Namun setelah mendengar ini, dia sedikit mengernyit menanyakan, apa yang Panzong ketahui? Wajah Panzong penuh dengan kekejaman ketika mengatakan, kebetulan sekali, ia akan mengatakan kepada mereka, ketika ia mencari obat bertahun-tahun yang lalu, bukan hanya dukun yang ia kunjungi, ia juga pergi ke istana untuk mencari pengobatan dari tabib kekaisaran. Dan pada saat itu, ia menemukan sesuatu. Duan Museng menoleh untuk melihat Panzong dan berteriak untuk Panzong tidak mengulur waktu. Cepat katakan orang macam apa Molly itu. Panzong menjadi lebih bahagia ketika mengatakan, Molly adalah kekasih pangeran kedua, Liu Huan. Panzong berhenti sejenak sebelum dia menambahkan, lebih tepatnya, Molly adalah kekasih pria pangeran kedua. Mendengar pernyataan itu, membuat semua orang terdiam. Baik Ren Buping, Hua Wudao, Duan Museng, dan Ming Seyin, mereka semua tidak dapat mengatakan apapun untuk sesaat. Udara membeku. Suasana mulai menjadi canggung. Bahkan Luzo tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Setelah berputar-putar dalam lingkaran besar, Molly ternyata adalah laki-laki. Berita ini terlalu mengejutkan. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian mengalami kesulitan untuk mempercayainya. Jika itu masalahnya, bukankah berarti pangeran kedua itu adalah seorang donsian? Banyak hal yang dipikirkan oleh Luzo. Luzo menoleh untuk melihat Fan Xiuwen yang sedang terikat. Fan Xiuwen memiliki ekspresi menghabisi di wajahnya. Bola matanya seolah-olah akan keluar dari rongkanya. Bibirnya bergetar dan air mata mulai mengalir di pipinya. Luzo bertanya-tanya, apa yang dirasakan oleh Fan Xiuwen saat ini? Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikiran yang mengganggu ini dan memusatkan perhatiannya kepada Wuseng. Wuseng tampak sangat marah. Dia menunjuk Panzong dan mengatakan, Panzong menghina pendahulu mereka 10 dukun dengan bergabung pada Evil Sky Pavilion. Ia tidak menentang Panzong karena mempertimbangkan Luzo, tapi sekarang Panzong menghina Nona Molly. Jika ia tidak menghabisi Panzong, ia akan malu menghadapi 10 dukun. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Orang-orang penonton mengatakan, 30 kultivator berjubah merah segera berkumpul. Primalci mereka yang samar tiba-tiba menjadi sangat kuat. Sementara itu, 10 lingkaran cahaya keunguan samar di tanah bersinar dengan intensitas yang lebih besar. Ren Buping yang melihatnya juga tertawa. Kekuatan 10 dukun sepertinya luar biasa. Ren Buping mengatakan kepada Luzo, sepertinya melarikan diri adalah satu-satunya pilihan yang Luzo miliki. 10 dukun tidak seperti 10 elit hebat. Lingkaran cahaya secara bertahap dipenuhi dengan kekuatan keunguan yang samar dan selesai dalam waktu singkat. Luzo masih dengan malas melihat ke 10 lingkaran cahaya dan bertanya-tanya, apakah itu yang disebut kekuatan 10 dukun? Mata Wuseng mulai marah saat dia mengatakan, ia hanya punya satu permintaan, serahkan Ye Tianxin. Jika Luzo memenuhi permintaan ini, ia akan mengampuni Evil Sky Pavilion. Jubahnya berkibar di udara saat Primalci menyebar. Sementara itu, mata Buguan juga memerah. 1, 3, 5 hingga 10 mata kultivator berjubah merah mulai memerah juga. Luzo menanyakan, apakah mereka menginginkan Ye Tianxin? Wuseng mengatakan, Ye Tianxin adalah salah satu orang suku Bai. Tidak perlu membodohi diri sendiri atau orang lain. Aura Wuseng mulai melonjak lagi. Sedikit keterkejutan melintas di mata Ren Buping. Dia mengangkat suaranya ketika mengatakan, apakah Luzo begitu lama untuk apa-apa?
Tidakkah Lu Zhou tahu bahwa Cheng Huang dari suku Bai dapat memperpanjang umur dari seseorang hingga 2000 tahun? Kepala Wu Sheng tersentak ke belakang untuk melihat Ren Buping, menyebabkan Ren Buping langsung terdiam. Ren Buping dapat dengan jelas merasakan bahwa sikap dan tatapan Wu Sheng telah mengalami perubahan besar. Dia yakin orang yang melayang di depannya bukan lagi Wu Sheng. Pada saat ini, Primalci melesat dari salah satu lingkaran cahaya keunguan samar di tanah dan dengan cepat bergabung dengan Wu Sheng. Para kultivator berjubah merah yang tidak mengalami perubahan di belakang Wu Sheng membungkuk dan dengan serempak menyapa dengan sebutan Buxian. Ada sebuah gunung di Great Yan yang disebut Pintu Giok Pahatan. Pergerakan matahari dan bulan dilacak di atasnya. Gunung spiritual adalah tempat tinggal 10 dukun, yaitu Dukun Wuxian, Wuji, Wuban, Wupeng, Wugu, Wuzhen, Wuli, Wudi, Wuxi, dan Wuluo. 10 dukun bisa terbang di langit dan terowongan di tanah. Tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Ren Buping merendahkan dirinya. Dia menakupkan tinjunya dan mengatakan sambutannya kepada Wu Sheng yang telah dirasuki oleh Wuxian. Wuxian yang berhasil diwujudkan melalui Wu Sheng adalah pemimpin dari 10 dukun. Hua Wudao bertanya dengan nada pelan, "Apakah yang Lu Zhou rencanakan?" Lu Zhou tentu saja sedikit terkejut dengan hal ini. Tetapi dia tidak memperlihatkannya di wajahnya. Dia mengira ini adalah formasi besar yang dimaksudkan untuk menjatuhkan atau mencuri penghalang Gunung Golden Jinting. Dia tidak menyangka para kultivator dukun akan memanggil 10 dukun yang asli. Lawan yang kuat seperti itu bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh murid-muridnya. Lu Zhou bergumam, haruskah ia menggunakan kartu percompaan bentuk puncak Jitiando? Sebelum Lu Zhou bisa mengambil keputusan, suara-suara mulai terdengar lagi di udara. Suara menyapa kedatangan dukun yang lainnya, yaitu Wuji. Lingkaran cahaya keunguan samar menambahkan Primalci lagi. Terdengar lagi salam menyapa Wuban. Mereka melayang di udara dengan sikap yang sesuai dengan 10 dukun. Bahkan Duan Museng yang bodoh pun tampak tercengang. Wu Peng, Wugu, Wuzhen, Wuli, Wudi, Wuxi, dan Wuluo, 10 dukun yang tersisa memasuki tubuh kultivator berjubah merah. Energi keunguan yang kuat membakar dengan terang di seluruh tubuh mereka seperti api. Lawan mereka yang tidak berarti sekarang menjadi musuh yang tangguh. 10 dari mereka melayang di depan kereta Flying Chariot. Wu Sheng atau lebih tepatnya Wuxian memandang Lu Zhou dan berkata dengan acuh tak acuh. Jadi, hanya seorang junior yang batas 1000 tahunnya telah dekat. Hanya Wuxian yang bisa mengatakan hal seperti ini di antara semua orang yang hadir di sana. Ketika Ren Buping mendengar ini, dia bergidik dalam hati bergumam. Nada ini tidak diragukan lagi. Dia adalah salah satu dari 10 dukun. Yang kemudian dia berkata dengan tergesa-gesa pada Wuxian, bahwa Cheng Huang kemungkinan besar ada di dalam Ye Tianxin, murid ke-6 Evil Sky Pavilion. Ren Buping meminta bantuan untuk meminjamkan mereka kekuatan untuk melenyapkan Evil Sky Pavilion. Api keunguan di sekitar 10 dukun semakin menyala. Aura mereka juga berubah menjadi lebih mengesankan. Meskipun mereka tidak mengedarkan Primalci mereka, fluktuasi Primalci di sekitar mereka jauh lebih kuat daripada kultivator biasa. Formasi pendahulu agung memenuhi reputasinya. Hua Wudao penuh dengan pujian, yang kemudian menoleh ke arah Lu Zhou mengatakan, ia pikir mereka dapat mempertimbangkan saran Ming Seyin. Ini adalah cara Hua Wudao yang sopan untuk menyetujui saran Ming Seyin tentang menunggu yang lain. Terus terang, itu adalah saran untuk melarikan diri. 10 lingkaran cahaya keunguan masih memancarkan cip primal yang aneh. 10 dukun telah memanifestasikan diri mereka dalam waktu singkat. Ketika Lu Zhou memikirkan tentang hal itu, di belakang, Duan Museng masih penasaran dengan maksud dari Molly adalah seorang lelaki. Sedangkan Lu Zhou masih berpikir, berdasarkan situasi sebelum ini, Lu Zhou telah memperhitungkan bahwa Duan Museng dan Ming Seyin dapat menangani Wu Sheng dan Wu Guan. Dia hanya perlu menggunakan 1. Kartu serangan mematikan kepada Ren Buping. Tidak perlu takut pada yang lainnya. Mereka akan seperti kerikil. Bahkan jika Duan Xing dan Luo Xishan ada di sini, Hua Wudao akan mampu menangani Luo Xishan. Berdasarkan kesannya, Duan Xing adalah orang yang bijaksana, sehingga dia bahkan mungkin tidak bergabung dalam pertempuran. Bahkan jika dia melakukannya,
Yang dibutuhkan Luzo hanyalah kartu lain. Setelah menghitung harga kartu, dia masih akan mendapatkan keuntungan. Namun situasinya jelas telah berubah. 10 dukun telah terwujud melalui formasi besar. Mereka setara dengan 10 elit hebat. Bagaimana murid-murid Luzo bisa menjadi tandingan mereka? Luzo terus memikirkan pilihannya. 10 dukun sudah binasa. Jika dia menggunakan kartu serangan mematikan dan tidak mendapatkan merit point, bukankah itu kerugian yang terlalu besar untuknya? Ini adalah situasi yang sedikit sulit. Wuxian memandang kereta Flying Chariot dengan acuh tak acuh sebelum dia berkata dengan suara yang dalam. Cheng Huang, itu sangat konyol. Yang lain bingung dengan kata-katanya. Luzo memandang Wuxian dari 10 dukun. Dia berbicara dengan tenang. Apakah Wuxian adalah pemimpin dari 10 dukun? Wuxian memandang Luzo juga menanyakan. Apakah Luzo adalah master dari Evil Sky Pavilion Citiando? Nada mereka mirip. Luzo tidak keberatan, sebaliknya dia menimpali. Karena Wuxian adalah salah satu dari 10 dukun yang perkasa, mengapa menjadi antek dari Molly? Suara Wuxian semakin dalam dengan mengatakan, Luzo tidak memiliki hak dalam masalah 10 dukun. Dia mengangkat telapak tangannya. Mereka berada di ketinggian yang berbeda kemudian. Dia menggerakkan tangannya dengan gerakan melingkar. Lingkaran bercahaya keunguan samar dan diameter 5 meter muncul di hadapannya dan melesat ke arah kereta Flying Chariot. Serangan itu besar dengan energi yang mengerikan. Luzo tidak bergerak seperti gunung. Ini karena dia telah merasakan fluktuasi dalam chi primal Hua Wudao. Hua Wudao melompat dan kemudian 6 segel tawis kompatibel Hua Wudao bersinar. 6 skrip besar bersinar dengan cahaya keemasan saat mereka melayang di sekitar Hua Wudao. 8 diagram muncul di bawah kakinya. Yin dan Yang terjalin. Energi segel tawis yang kompatibel hanya muncul sesaat, dan lingkaran cahaya keunguan yang samar langsung ditolak. Ledakan di udara terjadi. Tatapan Wuxian beralih ke Hua Wudao bergumam, itu adalah Daois. Hua Wudao menangkupkan tinjunya dan mengatakan, 10 dukun telah meninggal dan tidak memiliki tubuh jasmani yang nyata. Formasi pendahulu agung hanya dapat memberi Wuxian 80% dari kekuatan aslinya. Itu juga dibatasi oleh waktu. Karena Wuxian harus bijaksana sebagai pendahulu, mengapa Wuxian harus tidak membeda-bedakan antara yang benar dan yang salah? Wuxian menimpali, 80% sudah cukup. Yang kemudian Wuxian melambaikan tangannya. Hua Wudao mengatakan, sayangnya ilmu sihir tidak cocok dengan pertempuran jarak dekat. Butuh waktu yang lama untuk membaca mantra. Kereta Flying Chariot pasti bisa meninggalkan daerah itu tepat waktu. Wuxi, yang paling junior dari 10 dukun, melayang ke depan mengatakan, Hua Wudao harus memiliki kemampuan untuk melakukan itu sejak awal. Wugu, Wuzhen, Wuli, dan Wudi mengikuti di belakangnya. Mereka berlima memposisikan diri di depan sementara 5 sisanya berdiri di belakang mereka. Wuxi tiba-tiba membuat gerakan yang membingungkan. Dia tiba-tiba berlutut di udara sebelum dia mengangkat telapak tangannya ke atas dan melihat ke langit di atas. 10 dukun akhirnya bergerak. Wuxian duduk bersila di udara yang kemudian membuat gerakan mudra. Api keunguan di sekitar mereka menyebar. 10 lingkaran cahaya di bawah tiba-tiba melepaskan chi primal yang unik. Wudi membuat beberapa suara aneh yang menutupi area dengan primal chi. Wudi berteriak memuji. Gelombang suara bergerak maju. Mingxin berbalik dan berlari saat ini. Namun jika dia melarikan diri, siapa yang akan mengemudikan kereta Flying Chariot? Dia melihat masternya berdiri tanpa bergerak. Masternya jelas tidak berniat untuk melarikan diri. Hua Wudao berkata dengan suara yang dalam, sihir. Mereka masing-masing terampil dalam aspek yang berbeda. Tetapi ketika mereka bekerja sama, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Luzo menimpali dengan wajah garangnya, bahwa ia belum pernah menyaksikan kekuatan 10 dukun. Meskipun ia sudah hidup begitu lama, ia ingin melihat seberapa kuat mereka. Namun walaupun dia percaya diri ketika mengatakan itu, ia bergumam dalam hati. Skenario terburuk, ia hanya bisa menggunakan semua merit poinnya dan menyelesaikan semuanya. Ia bisa hidup tanpa keuntungan, tapi ia tidak bisa membuang hidupnya. Tangan Wu Zeng menyala. Dia bergerak lebih dekat ke kiri Wuxi dengan sikap aneh. Pengorbanan. Sayangnya, kultivator sihir tidak memanifestasikan avatar mereka.
Oleh karena itu, tidak ada indikator visual tentang seberapa kuat mereka. Duan Museng berteriak dengan marah. Semua obrolan dan tindakan membingungkan ini sungguh menyebalkan. Dia akan melakukan langkah pertama. Setelah mengutak-atik selama setengah hari, dia kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk menguji kekuatan mereka secara pribadi. Pada saat ini, langit menjadi gelap. Tepatnya, area yang dicakup oleh 10 dukun lingkaran bercahaya itu ditutupi menjadi ruang tertutup dan gelap. Meteor ungu menghujam dari langit. Duan Museng segera menggunakan teknik intervensi Divine One yang tidak sempurna. Bayangan tombak Duan Museng melesat ke arah 10 dukun yang masih mempersiapkan teknik mereka. Begitulah cara sihir beroperasi. Karena mereka tahu akan butuh waktu bagi mereka untuk melepaskan teknik mereka. Mereka secara alami tidak akan membiarkan diri mereka tidak terlindungi. Wuxian berkata dengan acuh tak acuh, "Pergilah." Dia melambaikan tangannya. Lingkaran cahaya keunguan membesar dan melesat ke arah Duan Museng. Ribuan bayangan tombak Duan Museng ditangkis oleh perisai bundar. Ledakan karena benturan kedua serangan itu terjadi dan terdengar di udara. Energinya menciptakan riak di seluruh perisai sihir. Duan Museng yang baru saja menumbuhkan daun setara dengan kultivator alam Nation Divinity Tribulation 3 daun. Dalam hal kekuatan dan basis kultivasi. Namun, keterampilan pamungkasnya dengan mudah diblokir oleh Wuxian, pemimpin 10 dukun. 10 dukun memang sangat kuat. Meskipun Wu Dao sangat kuat, dia hanya ahli dalam bertahan. Dia bukan tandingan Duan Museng jika dia ingin mengganggu perapalan mantra mereka. Dia berkata dengan terkejut. Dia setidaknya berada level 6 daun. Wu Dao sering berdebat dengan Duan Museng, jadi dia tahu betapa kuatnya Duan Museng. Bahkan dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menolak gerakan ini dengan begitu mudah. Jelas bahwa bahkan dengan 80% dari kekuatannya, Wuxian luar biasa kuat. Duan Museng melayang di udara, lengannya sedikit mati rasa. Wu Dian masih membuat suara-suara aneh. Di kereta terbang Flying Chariot, beberapa kultivator wanita dengan basis kultivasi yang lebih lemah mulai merasa mual dan sakit. Gelombang suara memiliki efek yang mirip dengan Brahma pengantar tidur. Namun, itu terdengar kurang invasif dan efektif dibandingkan dengan Brahma pengantar tidur. Ren Buping bersemangat ketika dia melihat ini. Dia menonton dengan penuh semangat seolah-olah dia sedang menikmati permainan. Dia bergumam, berdoa, memuji, pengorbanan. 3 entitas tiba-tiba bergabung tumpang tindih. Anggota 10 dukun yang tersisa melepaskan ciprimal mereka, seolah-olah pintu air dibuka. Apakah kekuatan sihir membantu mereka mengumpulkan primal chi? Yang lain mendengar terkejut. Primal chi keunguan tiba-tiba mengembun menjadi energi dan menghujam seperti badai. Dari luar tampak seolah-olah ada hujan meteor berwarna ungu. Wu Dao menempatkan dirinya di depan Luzo dan terbang. Ia mengatakan, mereka mencoba menghabisi orang-orang Evil Sky Pavilion dengan satu gerakan. Jika begitu, dirinya yang tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan skill terkuatnya di Evil Sky Pavilion pada saat itu. Biarkan sekantong tulang tua seperti dirinya melepaskan semua kekuatan yang ia miliki hari ini. Avatar 100 Tribulation Insight mulai terbentuk. Teratai emas di bawah kaki Wu Dao bersinar terang. 6 daun mekar. Surga, bumi, kehidupan, kematian, air, dan api. Ada dan tidak ada. 8 skrip besar berputar cepat dengan Wu Dao di tengahnya. Dia berdiri di atas 8 triagam. Yin dan Yang digabungkan. Tampaknya pada saat yang sama, 6 segel yang kompatibel meledak dengan cahaya dan menutupi seluruh kereta Flying Chariot. Hujan energi ungu menghujam energi segel Taois yang kompatibel. Itu tampak seolah-olah tetesan hujan jatuh di permukaan kaca emas yang bersinar. Energi tersebar di mana-mana saat riak menyebar. Duan Museng memandang 6 segel Taois yang kompatibel dengan terkejut dan bergumam. Selama ini, penatua Hua tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat dia berdebat dengannya. Wuxian berkata dengan datar, perjuangan yang sia-sia. Ekspresi Wu Dao sungguh-sungguh saat ia mempertahankan 6 segel Taois yang kompatibel. Ketika dia mengatakan, kantong tulang tua sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lawan mereka adalah 10 dukun. Ia meminta untuk Luzo mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Di luar 6 segel Taois yang kompatibel, seseorang pria mengulurkan lengannya, dan pedang perak yang bersinar terbang keluar secara horizontal.
itu menembus ruang ungu dan menikam 6 segel Taois yang kompatibel. Yang tidak lain itu adalah Shen Luo Xishan. Dia berteriak pada Hua Wudao. Ia akan menghabisi pengkhianat seperti Hua Wudao. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Menurutku adalah penjahat part ke-76. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Cana!